Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu sekalian dan kaula muda yang saya hormati, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur dan terus menyegarkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa berkumpul di sini, kaki kita bisa kita langkahkan dan bisa kita gerakan, tidak lain tidak bukan kecuali hidayah, pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ruangan ini adalah rumah Allah. Dan Allah bisa saja menolak kita, mendepak kita, dan tidak menginginkan kita jika Ia mau. Oleh karena itu bersyukurlah ketika kita masih diberikan kesempatan menjadi tamu Allah. Dan tamu Allah adalah sebuah kesempatan yang sangat presisius. Terlebih lagi jika di rumah Allah ini kita habiskan waktu kita dengan mempelajari firman-firman Allah dan sunnah Nabi SAW. Masih segar di ingatan kita, Nabi kita SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an tersebut. Oleh karena itu kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia agar memasukkan kita ke dalam barisan hamba-hambanya yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Akhir dari sebuah cerita. Tema ini terinspirasi dari sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kita. Hadis ini dianggap kurang mengenakan bagi telinga sebagian pihak. Namun beliau menyampaikan itu karena sayang kepada kita. Dalam hadis Tirmidzi beliau mengatakan, aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan dunia. Perbanyaklah mengingat akhir dari cerita-cerita indah kita pada saat kita di dunia. Akhir dari sebuah cerita hidup kita, rekan-rekan sekalian. Cerita indah ketika kita di bangku SMA, pada saat kita kuliah, pada saat kita kongko bareng teman-teman kita, kita nongkrong, kita makan bersama, kita ngakak, kita ketawa, ketiwi, kita hangout bareng teman-teman dekat kita, kita mabok bareng. Lalu kita jalan-jalan, kita traveling ke sebuah destinasi. Hadirin, rekan-rekan sekalian, Nabi mengatakan bahwa itu ada akhirnya. Semua cerita-cerita indah itu ada akhirnya. Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan dunia. Dan akhir cerita itu adalah kematian. Ya, kematian. Tamu yang paling tidak kita inginkan. Tamu yang paling kita benci. Tamu yang paling tidak kita harapkan. Namun naasnya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 34, "Walikulli ummatin ajal." Dan setiap umat, setiap kita ada ajalnya masing-masing. Dan apabila ajal itu telah datang, la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun.
maka kita tidak bisa menunda, menolak walaupun sedetik saja. Dan kita tidak bisa menyegerakan walaupun sedetik saja. Tamu yang akan mendatangi kita dimanapun kita berada. Ini yang jadi masalah, hadirin. Ya, ada masalah. Saat kita ada di mall, dia akan datang ke mall. Saat kita ada di masjid, dia akan datang ke masjid ketika waktunya. Ketika kita lagi clubbing di sebuah klub malam di Jakarta ini, dia akan datang ke klub malam tersebut. Ketika kita sedang check in dengan seorang wanita yang bukan mahram kita atau dengan laki-laki yang bukan mahram kita, dia akan datang. Ketika mungkin kita lagi boci jam 1 siang, dia akan datang. Aina ma takunu yudrikumul maut. An-Nisa ayat 78. Dimanapun Anda berada, dia akan datang. Maut akan datang. Tidak ada perbodan di kamusnya. Wa in kuntum fi burujim musyayadah, walaupun kalian berlindung di balik benteng yang sangat kokoh, dia akan datang, hadirin. Dia akan datang. Dan ini terbukti. Betapa banyak sekarang orang yang mati di atas tubuh seorang wanita. Na'udzubillah min dzalik. Dia akan datang, dia nggak peduli siapa teman kita pada saat itu. Dia nggak peduli kita lagi barang siapa, barang ustadz kah, atau barang pelacur kah, barang kiai kah, atau barang gigolo kah, barang santri kah, atau barang bandar kah. Dia nggak peduli. Dia nggak peduli pada saat itu kita siap atau tidak. Dia tidak peduli pada saat itu kita lagi ngumpul sama siapa. Nggak peduli sama sekali. Datang. Aina ma takunu yudrikumul maut. Ini tamu yang paling keras kepala yang pernah ada di dunia. Antum mau caci maki dia nggak peduli, dia nggak punya perasaan. Kita mau jelek-jelekin dia, mau diusir, dilempar, dia akan datang. Suka apa tidak suka, siap atau tidak siap. Sudah sujudkah kita atau kita belum pernah sujud kepada Allah. Sudah ditutupkah aurat kita atau kita belum pernah menutup aurat kita, dia akan datang, hadirin sekalian. Dan itu hak. Al-mautu hak, kematian itu benar datangnya. Hadirin, keluarga dan orang-orang terdekat kita sudah membuktikan hal ini. Dan ketika dia datang, dia datang dengan rasa sakit. Nabi SAW bersabda, La ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Nabi saja, Nabi Muhammad SAW, orang yang paling bisa menahan rasa sakit, orang yang paling sabar, orang yang paling tidak bergeming. Tapi ketika datang rasa sakit di detik-detik ajal beliau mengatakan, La ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian diawali dengan rasa sakit yang benar-benar parah, sakarat. Kalau kita bahas atau kita baca dan kita terjemahkan, kita katakan sekarat. Sekarat itu bahasa Arab, rekan-rekan sekalian. Bahasa Arabnya sakarat. Apa arti sakarat? Sesuatu yang saking dahsyatnya itu bisa menghilangkan akal sehat kita. Ini Rasulullah SAW yang mengatakan inna lil mauti sakarat. Makanya ketika Aisyah melihat betapa sakitnya suami beliau, Rasul beliau, Nabi beliau hopeless, hadirin. Sebelumnya kata Aisyah, aku berharap karena aku jadi istri Nabi, aku tidak akan merasakan sakit sebelum kematian. Tapi ketika aku melihat suamiku merasakannya, nabiku merasakannya, rasulku merasakannya, orang terbaik merasakannya, Khalilur Rahman merasakannya, pengetuk pintu surga merasakannya, tidak ada harapan bagiku untuk bisa menghindar rasa sakit tersebut. Itu testimoni dari Aisyah. Lalu siapa saya dan siapa Anda, hadirin sekalian? Sehingga kita bisa tertawa di hadapan perintah-perintah Allah. Kita bisa meremehkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tertawalah sesuka hati kita. Namun kematian itu akan datang. Dan yang lebih naasnya lagi,
ini adalah masalah yang tidak ada solusinya. Gak ada. Ada sebuah kaidah di dalam agama kita bahwa setiap masalah ada solusinya. Dan ada kaidah kedua, likulli qaidatin mustathnayat. Ini salah satu kaidah fikih. Di setiap kaidah itu ada pengecualian, dan yang naasnya pengecualian dari kaidah yang pertama adalah kematian. Ini adalah masalah yang nggak ada solusi. Masalah rumah tangga ada solusinya. Kecanduan, kita misalnya jangkis misalnya, itu bisa rehab. Insya Allah bisa. Perselingkuhan ada solusinya. Gagar tender ada solusinya. Tapi yang satu ini nggak ada solusi, nggak ada. Tidak ada solusi, tidak ada serum yang ditemukan untuk menghindari masalah ini. Bisa dikatakan ini satu-satunya masalah yang nggak ada solusi. Dan yang celakanya ini masalah terbesar umat manusia. Masalah yang paling menakutkan umat manusia. Hadirin, saya ingin bertanya, kenapa seseorang laki-laki menangis terisak-isak ketika sang dokter mengatakan, mohon maaf Pak, kanker getah bening stadium 4. Apakah dia pikirkan kanker? Bukan, dia pikirkan kematian. Apa yang membuat seorang atlet berotot down ketika divonis hepatitis C stadium 4? Yang dipikir kematian. Ini masalah terbesar. Apa yang membuat seorang wanita yang sangat tegar lalu meneteskan air mata ketika divonis kanker payudara stadium 4? Lagi-lagi kematian. Ini masalah yang paling ditakutkan oleh manusia dan gak ada solusi. Gak ada solusi sama sekali. Ini akhir dari seluruh cerita-cerita indah di dalam hidup kita. Nggak ada solusi. Saya duduk di sini tidak ada solusi. Antum tanya ulama teralim di dunia nggak ada solusi. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Lalu kita masih berharap ada solusinya sehingga kita bisa lari dan lari dan lari terus. Dan berobat itu bukan solusi, hadirin sekalian. Berobat itu hanya berusaha berpindah dari sebab kematian yang satu ke sebab kematian yang berikutnya, itu aja. Oke, ada seseorang divonis kanker stadium 3, lalu dia fight, dia sehat, dia akan hidup selamanya? Enggak, dia mati. Itu bukan solusi. Dia hanya berpindah. Oke, dia selamat dari kanker paru-paru stadium 4. 2 bulan kemudian ketabrak mobil, mati juga dia. Dia hanya berpindah, hanya itu aja, itu hakikatnya. Jadi usaha kita mati-matian kemoterapi, jual rumah, 2 mobil, habis. Ya kan, kanker kan kantong kering kalau nggak salah istilahnya. Oke, nextnya apa sih? Lalu Anda akan hidup selama-lamanya? Enggak, mati Anda. Cuman berpindah aja. Penumpang pesawat terkena turbulence misalnya. Lalu pilot sudah angkat tangan, pramugari sudah angkat tangan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan hidup nggak ada. Lalu qadarullah ada keajaiban dan mereka bisa melewati situasi genting tersebut dan mendarat dan semua bersyukur. Apakah mereka lolos dari kematian? Enggak. Mereka hanya berpindah dari sebab kematian, yaitu jatuhnya pesawat, ke sebab berikutnya. Itu aja. Tapi lucunya manusia seperti itu, seakan-akan dia bisa maksiat lagi karena dia sudah lolos dari kematian. Seakan-akan dia bisa nggak sholat lagi karena dia merasa sudah lolos dari kematian. Seakan-akan dia bisa tidur dengan non pasangan sahnya lagi karena dia sudah lolos dari kematian. Enggak. Anda cuma berpindah, itu aja. Anda akan mati suatu saat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati, kata Allah. Ali Imran 185. Pasti akan mati. Tidak ada yang selamat yang ada di ruangan ini. Enggak ada. Fani enggak selamat dia. Coba lihat tatap wajah dia enggak akan selamat. Ya.
Puas-puasin makanya sekarang. Saya juga nggak akan selamat, saya nggak selamat. Semuanya nggak ada yang selamat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lalu apa sih yang kita cari kalau begitu? Semua akan mati. Kita mau ketawa seperti apa, kita mau buat kemaksiatan paling gila seperti apa, kita mati kok. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Yahudi. Allah mengatakan apa? Wala tajidannahum ahrasan nasi hayatan wa minal ladzina asyraku. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, kalian akan melihat mereka benar-benar ingin hidup lama. Semangat hidup orang Yahudi itu luar biasa. Bahkan mengalahkan semangat hidup dari orang-orang musyrik. Yawaddu ahaduhum law yu'ammar alfa sanatin. Dan setiap mereka itu berharap hidup selama 1000 tahun. Fama huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar. Lalu Allah katakan kepada mereka, anggap saja anda hidup 1000 tahun, tapi anda nggak akan lolos dari azab Allah. Nggak akan lolos. Allah katakan nggak akan lolos. Bukan itu solusinya. Bukan itu solusinya, Pak. Bukan pengobatan. Oke, anda hidup 1000 tahun. Oke, 2000 tahun kata Allah. Oke, 3000 tahun. Kalau anda masih seperti itu, anda akan diazab. Sama, nggak ada bedanya. Ini yang dilupakan manusia. Dipikir ketika dia berobat sana, berobat sini, gak jaga pola hidupnya. Tapi dia melupakan Allah, dia melupakan syarat Allah, dia melupakan perintah-perintah Allah, dia melupakan larangan-larangan Allah. Maka gak ada solusi, bukan itu. Allah katakan tetap anda akan diazab, gak ada yang lain. Fama huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar. Walaupun mereka bisa hidup selama yang mereka inginkan, tetap akhirnya azab juga selesai. Mati juga, azab juga. Bukan itu solusinya, keliru orang. Pengobatan ke China, pengobatan ke Singapura, pengobatan ke Australia. Kalau anda tidak memperbaiki kualitas iman takwa anda, sama, itu nonsen semua. Sama. Oke, kita kena hepatitis, kata dokter, Pak, kalau Bapak mau tetap ini, berhenti ngerokok. Oke, kita berhenti ngerokok. Selesai enggak, mati kita juga nanti. Bukan itu. Yang bisa kita lakukan adalah kembali kepada Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang harus kita renungkan. Itu satu-satunya cara menghadapi, bukan solusi. Artinya kita nggak bisa menghindar. Kita solusinya bukan lari, tapi hadapi. Dengan cara apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Allah katakan muslim. Allah katakan muslim. Oleh karena itu inilah wasiat yang diberikan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan anak-anaknya. Ini wasiat manusia termulia. Nabi Ibrahim mewasiatkan Ismail, Ishak, dan begitu juga yang dilakukan oleh Nabi Yaqub. Beliau mewasiatkan anak-anaknya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin. Allah telah memilihkan agama untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim. Itu jalan keluarnya. Tapi bukan lari dari kematian dan selamat dari kematian. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu muslim?
Mari kita putar memori kita tentang kajian kita yang pertama. Muslim artinya menyerah. Jadi Allah katakan, kalau Anda ingin husnul khatimah, janganlah Anda mati kecuali dalam kondisi menyerah kepada agama Allah. Kalau Anda tidak ingin diadab kubur, janganlah Anda mati kecuali dalam kondisi menyerah, bukan membantah, bukan mendebat, bukan melawan, bukan durhaka, bukan ngotot. Pastikan ketika kita mati, kita dalam kondisi menyerah kepada Allah, menyerah pada perintah-perintah Allah, menyerah kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, menyerah kepada konsep Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam kondisi muslim. Sekali lagi putar memori kita tentang tafsir Muslim sebagaimana yang Al-Imam At-Tabari jelaskan ketika membahas surat Al-Baqarah ayat 128. Menyerah. Tapi kan masalah nggak sih seperti ini hadirin. Kenapa demikian? Karena kan waktunya Allah nggak kasih tahu. Misalnya ada suami istri, suaminya bilang, pokoknya kalau aku sampai di rumah, kamu udah di depan pintu, terus kita langsung berangkat ke dokter gigi. Sampai ketemu ya. Kira-kira tuh istri bingung nggak? Bingung. Kan dia karena, ini laki gue kapan pulangnya? Dia nggak bilang pulangnya kapan. Dia cuma bilang kalau aku pulang, kamu udah di depan pintu ya, nanti kita langsung berangkat ke dokter gigi. Yang jadi masalah kan waktunya kapan? Kalau waktunya tahu kan enak. Misalnya aku akan pulang jam 4, kamu udah di depan pintu ya. Begitu sampai, aku langsung jemput, kita akan berangkat ke dokter gigi. Itu simple. Itu simple. Oke, berarti jam 4 kurang 5, harus semua sudah siap, kunci pintu dalam, lalu keluar, tunggu di depan gerbang, lalu tunggu 5 menit, jam 4 tank, suami jemput, berangkat. Kan gitu ya? Tapi kan ini nggak dikasih tahu, persis dengan ayat ini. Allah nggak kasih tahu kapan maut itu datang. Allah hanya mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Tapi Allah nggak kasih tahu kapan waktunya. Allah nggak kasih tahu, ini yang jadi masalah. Kalau kasih waktu kan enak. Misalnya dapat broadcast dari langit, lo akan mati minggu ini. Ya udah, kan enak. Besok hangout. Kan gitu, masih 3 hari lagi, besok hangout. Lalu Jumatnya cari perempuan tercantik di Jakarta, kita bayar sedemikian rupa buat memuaskan nafsu kita. Lalu mungkin bisa nyoba beberapa wine yang ada. Baru Sabtu tobat deh. Gitu, iktikaf di Al-Azhar. Iya. Astaghfirullah wa tubu ilaihi, astaghfirullah wa tubu ilaihi, astaghfirullah wa tubu ilaihi. La ilaha illallah la wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah bihamdi subhanallah azim. Terus satu malam nggak tidur, ketika malaikat maut datang sudah ahlan wa sahlan gitu, gimana kabarnya, bekhair dan seterusnya, husnul khatimah. Kan enak. Iya nggak sih? Yang jadi masalah Nabi Allah nggak kasih tahu, itu yang jadi masalah. Itu masalah terbesar. Dia nggak kasih tahu kapan mau datang, ini yang jadi repot. Dia nggak kasih tahu. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir dan para ulama tafsir yang lain menjelaskan, kalau begini caranya, kalau begini aturannya, kalau begini konsepnya, maka mereka melahirkan sebuah kaidah, man 'asya 'ala syai' mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup dengan lifestyle tertentu, maka dia akan mati dengan lifestyle tersebut. Dia akan mati dengan lifestyle tersebut. Barang siapa yang hidup dengan sebuah pola, dengan sebuah hobi,
maka dia akan dimatikan. Maksudnya apa? Kemungkinan besar dia akan mati dengan pola tersebut. Baik itu kemaksiatan atau ketaatan. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah, disinilah solusinya. Kita yang meng-create, kita kreator. Seperti apa kita dari hak kematian kita. Saat ini, detik ini, hari ini, dan berikutnya. Itu semua untuk menentukan hari yang paling bersejarah di dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Karena Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu, kok biniyat sih? Bil khawatim. Ya Allah. Udah kenceng. Nah, bukan saya yang bilang ya. Tapi bagus, saya senang, pede gitu loh. Itu anak muda kan gitu. Salah benar belakangan dia Ustaz. Yang penting nyaut dulu kan gitu. Iya. Bagus tuh. Jangan diulangin lagi tapi ya. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal ibadah kita tergantung endingnya, kata Nabi SAW. Tergantung ending. Itu hari yang paling bersejarah. Itu yang menentukan hari pertama kita dalam kubur. Itu yang berkaitan dengan husnul khotimah dan su'ul khotimah. Nyerah. Artinya begini. Kalau kita ingin benar-benar mendapatkan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim, maka mulai hari ini kita harus menjadi seorang muslim yang sejati. Nyerah. Dapat perintah udah nyerah deh. Sami'na wa ta'na. Dapat larangan nyerah, bukan ngedebat. Ketika kita hobinya ngedebat ayat, memberikan komentar tentang hadis, silakan Anda berkicau di tweet Anda, tapi jangan salahkan siapa-siapa ketika Anda mati dalam kondisi demikian. Coba pikirkan lagi deh sebelum kita nge-tweet, sebelum kita berkicau, sebelum kita mention sesuatu. Karena ini menentukan akhir hayat kita. Man asya ala syai mata alai, barang siapa yang hidup dengan pola tertentu dia akan dimatikan, dan itu real. Itu benar, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Itu benar. Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengakhiri kehidupannya dengan mengerjakan sholat? Karena beliau ahli sholat, maka Allah tutup kehidupannya dengan sholat subuh. Beliau ditusuk, lalu beberapa saat kemudian beliau meninggal. Dan itu yang terjadi di kehidupan kita dari waktu ke waktu. Dan sebaliknya, ketika kita bermaksiat. Hadirin sekalian masih ingat salah satu kasus pembunuhan yang cukup menggegerkan Jakarta dan sekitar yang terjadi di Tebet beberapa waktu yang lalu. Itu meninggalnya gimana, hadirin sekalian? Kita nggak usah sebut nama, ini semua tahu. Dan apa pekerjaannya. Tapi maukah kita bernasib naas seperti itu? Hadirin yang dirahmati, itu kan bukti, itu bukti loh. Itu sudah cukup untuk membuat kita membuka mata kita, mau yang seperti itu. Betapa banyak orang yang kecanduan mati OD, lalu kita mau mati OD seperti itu. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ketusuk di sebuah klub malam, na'udzubillah. Itu bukti. Dan jangan berpikir kita nggak mungkin mengenai hal tersebut. Man asya ala syai mata alai, menyerah. Ini waktunya kita menyerah. Jangan tampilkan ego kita. Memang berat ya, berat loh. Berat banget orang disuruh nyerah ketika dia punya semuanya. Ketika dia punya kaki yang bisa dia buat untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat tuh berat. Memang berat.
ketika dia disuruh menyerah, ketika lisannya mampu merangkai kata untuk menyerang siapapun yang ia rasa tidak sepintar diri dia. Itu berat, susah memang. Makanya ada sebuah hal yang sangat menarik hadirin sekalian. Ini pelajaran penting bagi kita. Dari seorang sosok yang sangat unik, aneh. Fir'aun laknatullahi alaihi. Fir'aun punya dua statement yang begitu mencengangkan, yang begitu mengagetkan. Bagaimana tidak? Statement yang pertama, dia mengatakan wa ana rabbukumul a'la, atau ana rabbukumul a'la dalam surat An-Nazi'at ayat 24. Wa qala ana rabbukumul a'la, dan ia mengatakan aku Rabb atau Tuhan kalian yang paling tinggi. Allahu Akbar. Ada yang lebih zalim dari ini? Ateis saja nggak bilang begini loh. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Tapi keanehan Fir'aun tidak berhenti sampai di sini rekan-rekan sekalian. Dalam kesempatan yang lain, dia mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Aku beriman bahwa tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali zat yang diibadahi oleh Bani Israel. Siapa zat tersebut? Allah. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang muslim. Allahu Akbar. Dua kalimat seperti bumi dan langit. Dua kalimat yang sangat kontradiksi. Tapi diucapkan oleh satu lisan, satu orang. Ketika Fir'aun mengatakan aku Tuhan kalian yang paling tinggi, dia raja. Dan ketika dia mengatakan aku beriman kepada Allah dan aku muslim, dia pun raja. Ketika Fir'aun mengatakan wa ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi, dia kaya. Dan ketika dia mengatakan aku beriman kepada Allah dan aku muslim, dia pun kaya. Apa masalahnya? Ini salah satu kunci keistiqomahan kita dan untuk mengcreate husnul khotimah kita. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Fir'aun mengatakan aku Tuhan kalian yang paling tinggi, dia kaya dan dia merasa kaya. Ketika Fir'aun mengatakan aku Tuhan kalian yang paling tinggi, dia raja dan dia merasa berkuasa. Bahkan dia merasa dialah yang menentukan siapa anak balita laki-laki yang bisa melanjutkan hidupnya dan siapa yang harus mati dia sembelih. Pada saat itu dia mengatakan wa ana rabbukumul a'la, atau ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang paling tinggi. Namun kenapa dia bisa membalikkan kondisi dan mengatakan aku beriman kepada Allah, aku muslim? Rekan-rekan sekalian, karena pada saat itu dia kaya, tapi dia nggak merasa kaya. Dia merasa harta dia tidak bermanfaat bagi dia. Dia raja, tapi dia tidak merasa berkuasa. Kenapa demikian? Karena dia ucapkan hal tersebut ketika tenggelam. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 90, hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Dan ketika dia telah tenggelam, Fir'aun tenggelam, baru dia mengatakan, aku beriman bahwa tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali zat yang diibadahi oleh Banu Israel, dan aku adalah seorang muslim. Disitulah dia ucapkan kata-kata iman, dan disitulah dia ucapkan
komitmen dia untuk menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dia merasa diri kecil pada saat itu. Dia merasa diri rendah, dia merasa diri kerdil. Dia tidak bisa melakukan apapun. Dia tidak bisa melawan arus bawah yang sangat deras. Dia mati, hadirin sekalian, dengan air. Tuhan mati dengan air. Allah hancurkan Fir'aun dengan air. Allah nggak kirim pasukan ababil. Air, mati. Allah hinakan dia. Anda Tuhan, coba lawan air. Nggak bisa berenang dia. Dengan arus yang begitu sangat deras. Apa benang merahnya, hadirin dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika orang zalim, orang seangku Fir'aun, mengaku diri Tuhan, merasa diri kecil, merasa diri lemah, merasa diri kerdil, merasa diri nggak bisa ngapa-ngapain, dia akan mengatakan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi bani Israil, dan saya menyerah. Ini kunci kesuksesan kita ketika kematian. Merasa diri kecil, merasa diri kerdil. Hadirin, intinya bukan kekayaan atau kemiskinan, bukan. Bukan kekayaan atau kemiskinan. Fir'aun dengan Umar itu kekuasaannya lebih besar mana? Umar, Fir'aun hanya raja Mesir, titik. Tapi Umar, Syam dia yang buka, Palestina dia yang buka. Dan kekuasaannya besar. Tapi kenapa satu mengatakan yang satu mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi, dan yang kedua sujud kepada Allah dan mengatakan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah, zat yang maha tinggi. Kenapa demikian? Karena yang satu raja dan merasa berkuasa, yang satu raja tapi nggak merasa apa-apa. Ini semua dari Allah. Maka dia akan menyerah, dia akan tunduk, dia akan patuh. Itu yang jadi masalah. Fir'aun dengan Sulaiman itu nggak ada apa-apanya. Sulaiman adalah raja, bangsa manusia dan bangsa jin. Dia bisa dengan timnya bisa memindahkan singgasana Balqis dengan sekejap mata. Fir'aun itu ngedip ribuan kali nggak bisa pindah-pindah. Dia ngedip terus gitu ya, nggak pindah-pindah tuh singgasana. Tapi kenapa yang nggak bisa pindahin singgasana dalam hitungan detik mengatakan Tuhan, adapun yang kedua menjadi nabi dan hamba Allah Subhanahu wa taala? Karena lagi merasa, ini intinya kalau kita ingin mengcreate hari kematian kita mulai dari sekarang, jangan merasa punya apa-apa di hadapan Allah. Jangan merasa punya kepintaran di hadapan Allah. Jangan merasa punya kekayaan di hadapan Allah. Nah, apa yang dikatakan Nabi Sulaiman dalam surat An-Naml, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua nih itu punya Allah, karunia Allah untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau aku kufur dan tidak bersyukur. Hadirin, semua tentang rasa. Dan inilah tugas kita, PR kita kalau kita ingin berhadapan dengan tamu yang begitu menakutkan. Dan membangun rasa itu sekarang. Bukan ketika sudah divonis, bukan ketika sudah mau meninggal, karena nggak diterima. Hadirin, Fir'aun mengatakan aku beriman dan aku muslim. Apakah diterima? Enggak. Baca ayat berikutnya, ayat ke-91. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Baru sekarang nih Fir'aun, dulu kemana aja lo? Gitu kata Allah. Dulu maksiat, dulu melakukan kerusakan. Kok baru sekarang ketika nggak bisa ngapa-ngapain? Ketika Anda tahu bahwa kematian Anda di depan mata Anda. Semuanya juga gitu. Jika kita melihat kematian di depan mata kita, semua juga akan muslim. Karena nggak bisa apa-apa lagi. Allah nggak terima. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 99. Hatta idza hadara ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sampai ketika maut mendatangi salah satu dari mereka, baru mereka mengatakan rabbirji'un. Ya Allah, kembalikanlah aku di dunia. Dia minta second chance.
Ya Allah kasih kesempatan kedua. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Agar aku bisa beramal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Aku mau patuh, aku mau nyerah ya Allah. Apa kata Allah? Kalla, enggak. Innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu basa-basi. Semua orang kalau di hadapan kematian semua merasa kerdil, semua merasa kecil, semua merasa zero, semua merasa nggak punya apa-apa. Nggak akan diterima oleh Allah. Masa kita harus tunggu sampai di situ dulu? Kalau sudah sampai titik itu nggak akan diterima hadirin, nggak akan. Allah katakan kala enggak. Kenapa demikian? Karena Allah pengen kita nyerah ketika kita punya opsi. Itu yang Allah inginkan. Karena loyalitas itu ketika punya opsi. Kalau nggak punya opsi itu bukan loyal. Ketika antum ingin tahu pegawai antum atau asisten rumah tangga antum di rumah loyal atau tidak, itu ketika dia pulang kampung, lalu dapat telepon dari kompleks sebelah, dia ditawarkan gaji yang lebih besar, lalu dia katakan enggak, saya mau balik lagi ke majikan saya, itu loyal. Tapi ketika satu Jakarta nggak ada yang mau terima dia sebagai pembantu, lalu dia datang ke rumah kita, itu bukan loyal, itu nggak ada pilihan. Itu bukan loyal. Ada seorang wanita menikah 20 atau 30 tahun nggak pernah selingkuh sama sekali karena semua laki-laki di Indonesia punah. Itu bukan loyal, itu nggak ada pilihan, cuman dia doang. Yang pejantan tuh cuman dia doang. Itu bukan loyalitas, jangan kaget. Rekan-rekan yang dia, masa kita perlakukan Allah seperti itu? Baru lari kepada Allah ketika nggak punya opsi. Allah nggak terima. Al-an, kok baru sekarang kata Allah. Dulu kemana aja Anda? Dulu aku Tuhan. Sekarang baru ngemis-ngemis, aku menyerah. Enggak. Dulu ketawain orang-orang pergi ke masjid. Sekarang ketika sudah divonis kanker stadium 4, usia Anda tinggal 30 tahun baru nangis kepada Allah. Jangan nunggu sampai pada titik seperti itu. Sekarang. Loyalitas itu ketika punya opsi. Ketika sekali lagi di hadapan kita wine, lalu kita pilih air zam-zam, itu loyalitas. Kalau di Masjidil Haram yang ada zam-zam semua, itu bukan loyalitas, emang cuma ada itunya aja. Semua juga minum zam-zam. Itu loyalitas. Ketika kita bisa selingkuh tapi kita tetap setia dengan pasangan kita yang sah, itu loyalitas. Saat kita hanya memilih makanan yang halal, padahal di hadapan kita ada yang haram-haram, itu loyalitas. Adapun kalau misalnya tidak ada opsi, itu bukan loyal. Itu yang Allah minta. Allah minta kita taubat. Allah minta kita hijrah. Allah minta kita menyerah ketika kita punya opsi. Tapi memang berat. Susah. Menyerah, merasa diri kecil, merasa diri lemah, ketika kita kuat kan susah. Makanya kan lagi-lagi, kenapa orang baru sadar seperti Fir'aun? Karena memang itu tadi. Karena orang akan menyerah ketika dia merasa kecil, kan begitu. Saat kita merasa kecil, saat kita merasa rendah, saat kita merasa kerdil, maka kita akan merasa butuh dengan pihak lain. Dan ketika kita merasa butuh, kita baru nurut. Iya enggak sih? Itu kan logikanya kan begitu. Jadi kalau kita mau taat kepada Allah, kalau mau menyerah kepada Allah, first step-nya adalah merasa diri kecil di hadapan Allah, sebesar apapun kita. Merasa diri miskin di hadapan Allah, sekaya apapun kita. Merasa diri zero di hadapan Allah, seabrek-abrek prestasi kita. Perasaan ini akan membuat kita merasa butuh kepada Allah. Ketika kita merasa butuh kepada Allah, kita akan nurut. Hadirin, ketika kita datang ke seorang dokter paru-paru, lalu dokter itu suruh kita ronsen. Kira-kira kita ronsen enggak? Ronsen, kenapa kita nurut ketika dokter itu suruh kita ronsen? Karena kita merasa bodoh di hadapan tuh dokter. Dia yang lebih tahu, Ustadz, saya nggak ngerti apa-apa. Nah itu nilainya.
Itu nilainya. Semua kemaksiatan itu karena merasa pintar. Semua pembangkangan itu karena merasa cerdas. Kan gak demikian. Bukan itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang bekerja di tempat yang haram, jelas ini haram deh, dan dia akui ini haram. Tapi dia nggak mau keluar. Kenapa dia nggak mau keluar? Dia katakan, anak saya 5 Ustaz. Kalau saya keluar, anak pertama bayar kuliahnya gimana? Anak kedua SMA-nya gimana? Harus bayar uang gedung. Maka saya tetap bertahan karena faktor kondisi. Ini bukan sombong loh Ustadz, ini faktor kondisi. Hadirin enggak, itu sok pintar. Itu sok pintar. Karena hakikatnya di hadapan kita ada 2 opsi. Opsi yang pertama, matematika kita, logika kita. Gaji kita 15 juta, anak 4, oh cukup. Tapi begitu saya resign, maka bulan depan 15 juta itu hilang. Maka nggak mungkin mencukupi 4 orang anak. Itu matematika kita. Tapi itu bukan satu-satunya opsi. Opsi yang kedua, Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Namun karena kita merasa paling pintar dan sok pintar, kita pilih opsi yang pertama karena kita lebih yakin dengan matematika kita daripada janji Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu sok pintar di hadapan Allah dan merasa cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Inti dari semua kedurhakaan itu merasa pintar. Bukan kondisi. Merasa diri besar, merasa diri kuat menahan adab Allah pada hari kiamat. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kan masalahnya. Ini masalah dari dulu. Karena the founding fathers-nya kemaksiatan itu menggunakan teori ini. Iblis. Kenapa iblis divonis kafir? Kenapa iblis divonis kekal di neraka? Karena ketika dia disuruh sujud, dia katakan apa? Enggak, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Saya ingin tanya, yang diserang dengan statement ini itu siapa rekan-rekan sekalian? Hah? Dia katakan aku lebih baik daripada Adam. Itu yang diserang, yang dibodoh-bodohi itu siapa? Allah, bukan Adam. Enggak, Allah ini. Tapi kan dia nggak berani terang-terangan, dia nggak berani belak-belakang karena dia cerdas. Dia kan kemen karambol, arah ke sana, TikToknya ke kiri. Allah yang dia serang. Apa maksudnya? Ulama mengatakan maksudnya, ya Allah, engkau perintahkan aku sujud kepada Adam. Sedangkan dia dari tanah dan aku dari api. Ini perintah yang tidak masuk akal. Gitulah. Ini perintah yang gak masuk akal. Ini perintah yang bodoh. Kalau bahasa Arab, ini gak worth it banget nih Allah gitu loh. Kenapa demikian? Karena harusnya yang sesuai logika, dia yang sujud sama saya, bukan saya sujud sama dia. Ini gimana sih? Perintah yang cerdas itu dia sujud sama saya. Karena dia dari tanah, saya dari api. Engkau balik, aku yang sujud sama dia. Ini gak worth it nih. Ini bodoh. Makanya kan Allah langsung habisi dia. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini bukan hanya semata-mata sujud hadirin. Ini lebih besar dari itu. Dan dia sangat cerdas. Dan iblis kan cerdas. Dia tahu. Gak bisa langsung to the point, dia main muter-muter bahasanya. Nah begitu juga dengan orang yang banyak maksiat sekarang.
Ya nggak mungkin lah ada orang mengatakan ngaku muslim gue lebih pintar dari Allah. Enggak lah. Tapi dengan cara dia membantah ayat Allah, menolak hadis Nabi, itu kan merasa pintar. Merasa pintar. Anda kalau berhadapan dengan profesor matematik dan Anda tahu benar nilai matematika Anda di kelas 2 SD 4,5, kira-kira berani ngedebat nggak? Kan enggak. Karena tahu. Ini kan semua merasa pintar. Merasa hebat semua. Akhirnya dibantah, dijawab. Hadirin simpel aja, saya kasih 2 contoh dalam masalah ini. 2 contoh ini yang harus kita renungkan. Asy-Syu'ara ayat 61 ini jelas. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk lari, untuk keluar dari Mesir. Ini perintah jelas. Lalu apa yang terjadi? Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Dan ketika kedua kelompok itu sudah saling melihat, Fir'aun sudah melihat Nabi Musa di hadapannya dan Musa kalau menoleh sudah melihat Fir'aun. Inna lamudrakun. Maka sebagian pengikut Nabi Musa itu mengatakan kita akan tertangkap. Kita akan tertangkap. Kenapa? Depan Laut Merah, belakang Fir'aun. Logika main, ketangkep. Matematika main, ketangkep. Iya gak sih? Itu kan permainan akal. Lalu apa kata Nabi Musa? Qala kalla, bukan begitu. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk. Allah akan memberikan petunjuk. Nabi Musa menggunakan bahasa future tense. Allah akan memberikan petunjuk. Inna ma'iya rabbi sasin di sini dalam bahasa Arab itu future tense. Allah akan memberikan petunjuk. Berarti ketika Nabi Musa berbicara seperti itu, wahyu sudah turun atau belum? Belum. Ini sama-sama nggak taunya. Sama-sama nggak taunya. Nabi Musa dan pengikutnya sama-sama nggak dapat wahyu. Jadi sebelum mereka lari itu nggak ada briefing dari Allah. Allah nggak pernah bilang, Musa tolong kumpulin teman-teman sebelum kalian kabur, saya akan jelaskan patternnya. Jadi begini. Nggak ada. Lari itu perintah. Keluar dari Mesir. Baru setelah itu Allah gunakan fa'auhayna. Maka setelah Nabi Musa berbicara demikian, baru Allah wahyukan anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa. Pukulkanlah tongkatmu ke permukaan laut, maka laut pun akan terbelah. Lihat. Ada 2 sikap yang kontradiksi. Yang satu begitu melihat kondisi real di lapangan langsung menggunakan akalnya. Kita ketangkep nih. Tapi Nabi Musa enggak. Beliau merasa bodoh di hadapan Allah. Maka beliau tidak menggunakan pemikirannya, tidak menggunakan logikanya, tidak menggunakan matematikanya. Nabi Musa lebih percaya dengan janji Allah, in tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Orang gak akan bisa seperti ini kalau dia gak merasa bodoh di hadapan Allah. Hadirin, saya ingin bertanya, pengikut Nabi Musa itu siapa sih? Bani Israel. Bani Israel itu bodoh atau pintar? Pintar. Dan Nabi Musa adalah anak bangsa Bani Israel yang tercerdas pada saat itu. Yang satu merasa bodoh, yang satu merasa pintar. Dan yang benar adalah yang merasa bodoh di hadapan Allah. Ternyata seluruh analisa, prediksi yang diucapkan oleh seluruh orang-orang yang mengatakan kita akan ketangkap salah semua. Bukankah itu pelajaran bagi kita? Bukan berarti kita nggak boleh menggunakan akal sehat, enggak. Tapi kalau sudah berhadapan dengan perintah yang jelas, larangan yang jelas, merasa bodohlah di hadapan Allah. Jangan kritik, jangan ini, nggak mungkin Ustadz. Ini nggak make sense nih Ustadz. Ini nggak dapat hitung-hitungannya. Tuh Anda baru lagi merasa pintar. Emangnya Allah nggak bisa mengkayakan Anda dari jalan-jalan yang Anda nggak duga? Contoh yang terakhir, jelas-jelas surat As-Saffat ayat 102. Perintah jelas. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya.
Lalu Nabi Ibrahim lakukan hal tersebut. Kita sudah bahas di 1+1=1 Saya sebutkan resumenya saja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kenapa tetap menyembelih putranya? Karena merasa diri bodoh di hadapan Allah. Karena kalau pakai matematika dan logika, itu jelas sudah nggak boleh disembelih. Wong orang terbaik kok. Beliau akan komplain kalau beliau merasa pintar saja, beliau akan merasa kenapa anak saya disembelih? Saya kan manusia terbaik di sini. Harusnya kan anak saya sekolah di sekolah internasional, ya Allah, kenapa justru disembelih? Kan begitu logikanya. Tapi ini disembelih. Tapi tidak, beliau merasa diri bodoh sehingga lebih percaya terhadap perintah Allah daripada logikanya sendiri. Ada yang berani meragukan kecerdasan Ibrahim? Saya ingin tanya, etnis dan ras tercerdas di dunia itu siapa? Bani Israel. Bani Israel itu keturunan siapa? Nabi Ibrahim dari Ishak. Jadi ini bapaknya kecerdasan. Tapi ketika berhadapan dengan perintah yang tegas, larangan yang tegas, udah sami'na wa ta'na. Lalu kita yang gak cerdas-cerdas begini, berani debat Allah, berani mengatakan ini gak benar, ini keliru, hitungan saya gak dapat. Kalau begitu kita makan apa? Allahu Akbar. Kalau ini pola bisa kita terapkan, maka kita akan mendapatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian menjadi seorang muslim, pribadi yang menyerah kepada Allah. Kita yang mengkrit hari terakhir hidup kita. Dari sekarang, hadirin sekalian, dari sekarang menyerahlah kepada Allah. Lebih percaya matematika Allah daripada matematika kita. Lalu istiqomahlah. Istiqomahlah terus. Ini bukan konsep 1-2 hari. Kita harus buat ini sebagai lifestyle kita. Sehingga man asya ala syai' mata alai. Barang siapa yang hidup dengan sebuah lifestyle tertentu, kemungkinan besar dia akan diwafatkan dengan lifestyle tersebut. Ini yang bisa disampaikan. Semoga akhir dari sebuah cerita kehidupan kita adalah happy ending atau husnul khatimah. Dan caranya adalah lakukan pada malam hari ini, lakukan pada hari ini. Jadikanlah konsep seorang muslim sebagai lifestyle kita dalam mengarungi kehidupan yang fana ini. Kita kembalikan kepada Fani dan Ahmar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ini terpekor semua ya, Man. Luar biasa, Man, efeknya. Nggak berasa dan selalu kurang, memang nggak pernah cukup ya. Ustaz, alhamdulillah ternyata akhir cerita ini bukan akhir kajian kita. Itu karena udah deg-degan sebenarnya waktu dikasih judul ya, Pan ya. Yoi. Masya Allah. Tapi ternyata lebih serius ya. Oke, kita langsung masuk pada sesi pertanyaan. Sekali lagi ini pertanyaan sesi di atas. Di bawah nanti kita akan duduk-duduk di tempat yang lebih santai. Kita bikin halakoh, nanti insya Allah Ustadz akan menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk kita bisa sharing. Kita berikan kesempatan nanti untuk Ikhwan dan Akhwat. Akhwat dipersiapkan, tapi kita pertanyaan buka untuk Ikhwan dulu. Tafadhol. Silakan bertanya, silakan berdiri. Sebelumnya dikasih tahu juga tambahan bahwa tetap ada, alhamdulillah tetap ada nanti periksa darah gratis, periksa darah, periksa asam urat dengan periksa diabetes. Dan alhamdulillah acara ini di streaming sampai ke New York. Silakan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, sebelumnya saya mau bertanya, saat kan rezeki. Namanya Mas? Nama Niko Ahmad. Berdiri aja nggak apa-apa. Dari mana? Niko Ahmad dari Pondok Indah. Masya Allah. Saya ingin bertanya tentang namanya rezeki, jodoh, maut. Itu kan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terbesit oleh saya ini tentang kematian ini yang emang dasarnya kepikiran terus. Kala ketika kita mendengar seorang orang ulama, orang-orang soleh, itu mereka mendapatkan ibarat namanya seperti ada 40 hari sebelum menjelang kematiannya itu
Jadi pernah saya dengar cerita seperti itu atau 7 hari sebelum menjelang kematiannya. Ada tanda gitu ya? Ada tangga untuk benar-benar ingin meningkatkan lagi ke istiqomah untuk beribadahnya. Hal semacam itu apakah benar Ustaz apa gimana Ustaz? Minta penjelasannya lebih detail lagi Ustaz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Niko, ini ada hadiah. Jadi kalau orang-orang soleh itu ada tanda-tandanya Ustadz sebelum kematian yang kayak tadi Ustadz bilang itu seminggu, kok ini 40 hari malah lebih jauh lagi. Gimana Ustadz, benar apa enggak tuh? Ya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya, pertanyaan yang sangat bermanfaat. Wallahu ta'ala bisawab, yang didukung oleh hadis-hadis yang valid atau sahih, bahwa yang bisa menentukan atau yang diberikan opsi menentukan hari kematiannya adalah para nabi dan rasul. Selebihnya tidak ada yang mengetahui. Kalaupun ada firasat dari sebagian orang-orang soleh, itu tidak bisa dijadikan sebuah konsep umum lalu digeneralisirkan bahwa 7 hari sebelum hari H atau H-10. Tidak ada dalil yang menjelaskan masalah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dikuatkan lagi oleh salah satu hadis-hadis yang sahih. Wa Nabi SAW bersabda, inna min asyrati sa'ah an yadhhar mautul fuja'ah au kamaqal. Salah satu tanda-tanda hari kiamat nanti kata Nabi akan banyak terjadi kematian mendadak. Kematian mendadak. Artinya kematian yang tidak didahului dengan rasa sakit atau sebab-sebab yang jelas seperti peperangan. Kematian mendadak, jantung, stroke, dan seterusnya. Itu akan sering terjadi menjelang hari kiamat dan kita lihat dengan nyata pada hari ini. Oleh karena itu ini semakin menunjukkan bahwa tidak ada yang tahu hari kematiannya. Dan memang sengaja Allah sembunyikan agar kita benar-benar melakukan preparing dari awal dan tidak memberikan celah sedikit pun juga untuk syaitan bermain, karena ketika kita memberikan celah bisa jadi itu hari kematian kita. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Masya Allah, ya. Silakan. Silakan ya dari Sister Said untuk langsung bertanya. Gak usah lihat ke belakang dong, ke sini aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Puspa, Ustadz, saya mau nanya. Tadi kan dibahas tentang ada ayat bahwa janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, di sini saya mau bertanya. Saya kan mualafnya. Ayah saya kan meninggal dalam keadaan tidak muslim. Nah, saya ingin bertanya bagaimana cara mendoakan ayah saya yang bukan muslim. Oke. Seperti itu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Yang terbaik untuk menjawab pertanyaan yang berat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di beberapa ayat seperti surat Ali Imran ayat 85, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memilih selain dari agama Islam, maka Allah tidak akan terima amal ibadahnya. Dan nanti ketika ia berada di hari kiamat, ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang non-muslim ketika menutup hidupnya, maka Allah tidak akan terima amal apapun dari dia. Allah tidak akan terima. Dan terputuslah pada saat itu. Oleh karena itu kita tahu dalam hadis-hadis yang sahih, ketika Abu Thalib meninggal di atas agama Abdul Muttalib, Nabi SAW mengatakan, "Wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka." Demi Allah wahai pamanku, aku akan senantiasa mendoakan engkau agar dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama aku tidak dilarang oleh Allah. Maka setelah itu langsung Allah larang nabinya untuk berdoakan paman beliau. Oleh karena itu kisah Nabi dengan Abu Thalib ini
menunjukkan secara jelas bahwa kita tidak bisa mendoakan ampunan atau kesuksesan kepada siapapun ketika mereka meninggal dalam kondisi non muslim. Allah taala misawab. Jadi nggak bisa Ustadz ya, sudah terpisah Ustadz ya, maksudnya karena agama itu jadi terpisah ya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan bagus Ustadz, bahwa kita mendengar hadis bahwa bagaimana dengan orang yang di hidupnya itu istiqomah, terus dia istiqomah sampai akhirnya menjelang ajalnya dia tergelincir Ustadz, dia didahului oleh takdirnya, dia tergelincir ke dalam kemaksiatan. Bagaimana Ustadz? Iya, ada yang mengatakan mungkin saya punya teman, dia kelihatan menyerah, taat kepada Allah, tapi kenapa di akhir-akhir hayatnya dia tergelincir lalu su'ul khatimah. Sebenarnya fenomena ini sudah digariskan oleh Nabi 15 abad yang lalu. Dalam hadis Bukhari, Nabi bersabda, wa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahlil jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihil kitab faya'mal bi amali ahlin nar fayadkhulaha. Ada seseorang dari kalian yang dalam hidupnya itu senantiasa mengerjakan amalan-amalan ahli surga. Ya sholat, ya puasa, ya berzikir, ya menjauhi hal-hal yang haram. Sampai jarak antara dia dengan surga tinggal satu hasta. Apa maksudnya? Mendekati ajalnya. Fayasbiqu alaihil kitab. Lalu kitab Allah menentukan hal yang lain. Dia tergelincir dan dia dimasukkan ke dalam api neraka. Wa inna ahadakum. Dan sebaliknya, ada di antara kalian la ya'malu bi amali ahlin nar. Dia menghabiskan waktunya untuk mengerjakan amalan-amalan ahli neraka hatta ma yakuna bainahu bainaha illa dhira, sampai jarak antara dia dan neraka tinggal satu hasta. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah ketika dia berada di detik-detik atau sebelum menjelang kematiannya. Mungkin 1 tahun sebelum kematiannya atau 4 bulan sebelum kematiannya. Fayasbiqu alil kitab. Lalu takdir Allah menentukan hal lain. Faya'mal bi amali ahlil jannah. Lalu dia bertaubat, mengerjakan amalan-amalan ahli surga. Lalu dia masukkan ke surga. Apa sebenarnya rahasia dari hadis ini? Seakan-akan kontradiksi dengan konsep Ali Imran 102. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya jawaban dari hadis ini ada dalam riwayat yang lain. Nabi mengatakan fima yabdulin nas. Orang ini tergelincir di akhir hayatnya karena ketika dia mengerjakan amalan-amalan ahli surga, fima yabdulin nas, hanya di depan manusia. Dia nggak ikhlas. Dia hanya ingin dipuji oleh orang, disanjung oleh orang. Jadi sebenarnya kematian dia ini bukan kematian yang tragis. Karena memang dari awal dia rusak. Dia error gitu loh. Cuman casingnya aja kesannya baik. Nah Allah singkap. Karena lo tricky, ya udah gue bongkar aja sekalian gitu loh. Jadi nggak ada tragis dalam kasus ini. Nggak ada kematian tragis. Ini tragis banget ya, 20 tahun rajin banget ke masjid, lalu mati di pangkuan lelaki misalnya, kan begitu ya. Kok nunjuk saya gitu Pak Ustadz ya. Mohon maaf, begitulah mati di kalangan lelaki. Jadi dia nggak jujur gitu loh. Dia tuh baik hanya di depan manusia, di belakang ya Allah rusak. Hatinya tuh nggak ada nilai-nilai keikhlasan. Ya Allah bongkar. Jadi jangan berpikir Allah nggak adil. Ini ada kasus di dalam dirinya yang bisa jadi hanya dia dengan Allah yang tahu. Oleh karena itu seperti materi yang pekan lalu, kita nggak akan bisa istiqomah kecuali hati kita dulu istiqomah. Masalah keikhlasan ini penting. Keikhlasan yang menentukan kita. Ketika kita menyerah saja, banyak orang menyerah kepada Allah kan kepaksa gitu loh. Anda jujur nggak, ikhlas nggak ketika menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Karena kalau Anda nggak ikhlas, Anda tidak akan mendapatkan husnul khatimah. Karena ini butuh keikhlasan.
Hanya orang-orang ikhlas yang mendapatkan husnul khatimah, jujur kepada Allah. Saat kita beribadah, saat kita sholat, saat kita puasa, saat kita berhijrah, saat kita aktif di majelis taklim, saat kita jadi koordinator di sebuah proyek dakwah, yang kita cari hanya ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan ridho manusia, bukan sanjungan manusia, bukan pujian manusia. Kalau kita bisa ikhlas maka insya Allah husnul khatimah. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Kata Allah terhadap Nabi Yusuf, begitulah kami palingkan dia dari segala bentuk keburukan dan kekejian. Kenapa? Karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Allah telah bisa mungkin itu. Masya Allah. Oke, kemudian ini pertanyaan dari Twitter. Itu dari Adestiwani. Kematian tidak bisa dipercepat atau diperlambat. Bagaimana ada seorang yang bunuh diri? Syukron. Ini kayak seperti takdir mungkin Mate, kayak takdirnya bunuh diri saat apa kayak begitu kurang lebih. Silakan Ustaz. Sebelum saya jawab pertanyaan ini pertanyaan penting. Saya ingin kasih tambahan ke pertanyaan ukhti kita tadi yang mu'alaf. Untuk tambahan dari jawaban saya tadi, coba baca lagi dan baca tafsirnya surat At-Taubah ayat 113 ya. Jadi At-Taubah ayat 113 ini tentang masalah ini. Yang bunyinya maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru dan seterusnya. Jadi At-Taubah ayat 113. Adapun pertanyaan tentang bunuh diri. Gini loh, takdir Allah itu enggak sesimpel yang kita pikir. Sebagai contoh, hadis yang sering kita dengar. Nabi SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizki wa yunsa'alahu fi athari falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan usianya dipanjangkan, maka sambunglah tali silaturahim. Iya enggak sih? Ini berarti ada perubahan enggak? Nah, apa sih maksudnya? Kata para ulama kita, jadi gini, maksud hadis ini, jika Anda tidak menyambung tali silaturahim, maka usia Anda 50 tahun. Contoh gitu loh. Tapi kalau Anda menyambung tali silaturahim, maka usia Anda 70 tahun. 70 tahun. Jadi maksud ajal sudah ditentukan, bukan langsung letter luck 60 tahun, enggak. Ada opsi di sana. Ada opsi. Analogi sederhana, seorang pelatih kelas dunia misalnya, ketika masuk ke partai final Piala Dunia, atau misalnya seorang konseptor, kepala negara, gubernur, kira-kira pada saat dia berhadapan dengan situasi, pelatih dunia, berhadapan dengan Piala Dunia, misalnya Mourinho. Ketika Mourinho bukan Piala Dunia ya, Liga Champion ya, salah, mohon maaf saya. Ini ketahuan nggak ngerti bola nih. Jadi ketika Mourinho masuk ke final Liga Champion, saya ingin tanya, rencana yang dia buat atau pattern yang dia buat, satu pattern saja atau banyak pattern? Mungkinkah seorang pelatih nomor kelas dunia hanya main di satu pattern atau satu rencana? Enggak kan, dia akan punya banyak rencana dan akan punya banyak sistem. Plan A, misalnya kondisi 0-0 sampai babak pertama, maka nanti masuk penyerang. Plan B kalau kita leading 1-0 atau 2-0 di awal-awal pertandingan. Plan C kalau justru kita ketinggalan di awal pertandingan. Plan D apabila misalnya pemain tengah kita di kartu merahkan. Plan terus. Kalau manusia bisa begitu, apakah Allah cuma punya satu plan buat kita? Gak mungkin lah. Allah Al-Alim. Kalau manusia bisa gitu, masa Allah gak bisa? Makanya sekali lagi, disitulah peran keinginan, hasrat manusia. Karena kan kita diberikan hasrat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami mengilhamkan manusia hasrat kebaikan dan hasrat keburukan. Maka tinggal dimain aja, kalau dia ke kanan maka plannya ke sana. Itu tadi, kalau dia sambung silaturahim 70 tahun. Kalau dia nggak sambung silaturahim 50 tahun. Bukankah itu ditetapkan? Itu ditetapkan nggak sih? Kalau kondisinya dimana ditetapkan apa tidak? Ditetapkan. Dirubah? Enggak. Semua sudah ada. Kan Nabi, makanya bahasa Nabi, ini bahasa Nabi SAW. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena diangkat,
dan tinta telah kering. Pena diangkat, tinta kering. Nggak ada dicoret-coret tuh nggak ada. Dicoret-coret berarti masuknya begini, enggak. Pena diangkat, tinta kering. Artinya semua pattern sudah ada, tinggal kita mau kemana aja. Makanya, oh berarti bisa berubah dong. Iya, tapi dalam skop yang sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya itu tadi kita tahu hadis la yaruddul qada illa du'a, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Apa maksud tidak bisa menolak takdir kecuali doa? Umar bin Khattab menjelaskan nantakil minal qadar ilal qadar. Maksudnya kita berpindah dari sebuah takdir ke takdir yang lain, ke sebuah pattern ke pattern yang lain. Seperti itu. Jadi artinya ketika misalnya kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sejati, maka ending kita seperti ini. Tapi kalau kita tergelincir di episode yang ke-50 misalnya, maka endingnya belok ke sini. Kenapa nggak mungkin? Seperti hadis tadi, barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, usianya dipanjangkan, maka sambunglah tali silaturahim. Sama. Dan itu tidak berubah, karena semua sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang berubah. Tapi jangan dipikir bahwa Allah hanya punya satu konsep buat kita. Enggak, sangat rumit. Ketika kita berbicara tentang takdir, kita berbicara tentang ilmu Allah yang gak bisa kita jangkau. Kalau saya memberikan waktu kepada hadirin sekalian seumur hidup untuk menguasai ilmu Imam Syafi'i, kira-kira bisa gak? Pattern yang ada di dalam rancangan gitu loh, konsep Imam Syafi'i kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Kalau saya kasih waktu seumur hidup untuk menguasai konsepnya Einstein, kira-kira kita bisa nggak? Atau mungkin yang masih hidup, Stephen Hopkins, kira-kira kita bisa nggak? Nggak bisa kan? Itu manusia sama manusia. Lalu Anda berusaha memahami takdir Allah secara komprehensif, secara utuh, nggak mungkin. Karena sebagaimana mata ada batasnya, akal pun juga ada batasnya. Dan itu bukan berarti tidak bertentangan dengan akal, bedakan tidak bisa dijangkau oleh akal kita karena akal kita terlalu rendah dengan tidak masuk akal. Monas tidak bisa kita lihat dari Al-Azhar, tapi apakah berarti ada Monas bertentangan dengan penglihatan kita? Enggak, cuman kita nggak bisa lihat Monas saja. Allah Ta'ala misal mungkin itu. Nice, Masya Allah. Oke. Masya Allah ya. Her, silakan Ustadz untuk kata-kata malam ini, yang terakhir malam ini maksud saya Ustadz. Ya, rekan-rekan dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada wasiat yang lebih baik daripada wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-Baqarah, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim telah mewasiatkan, yang memberikan wasiat Nabi Ibrahim, yang mendengar Ismail dan Ishak, lalu itu pun yang disampaikan oleh Nabi Yaqub. Apa nasihatnya? Allah sudah memilihkan agama untuk kalian. Anggap saja wasiat ini disampaikan di tengah-tengah rekan-rekan sekalian. Allah telah memilih kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang hambanya di tengah-tengah miliaran manusia yang gak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah milih kita. Padahal kita bukan orang yang paling cerdas, kita bukan orang yang paling pintar, bukan orang yang paling berjasa, bukan orang yang paling memberikan sumbangsih, tapi Allah memilih kita. Maka komitmen kita, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Komitmen kita untuk menjaga anugerah ini dan jangan kita mati kecuali dalam kondisi menyerah dan muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah.